Salam jumpa saudara terkasih dalam Yesus Kristus pada akhir pekan hari ini. Dan pada akhir pekan ini kita akan dituntun dan disertai oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Kolose 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Madung dipanguluhamu mangulahi rap dohot Kristus, harani i akon marusaho be mahamu aso dapot hamu akka pangalaho na di banua ginjang. Diinganan ni Kristus juguk disiamun ni debata. Dalam bahasa Indonesia, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia disebut dengan mati. Artinya, pertumbuhan imannya telah menjadi mati. Dia tidak mungkin menjadi berkembang. Jaraknya dengan Allah akan semakin jauh. Kalau kita baca dengan seksama, kalau yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan bahwa engkau telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya, pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadikan kita menjadi mati. Artinya, kita tidak tahu lagi apa yang baik dan yang benar. Kita sudah menjadi yang telah kehilangan iman dalam kehidupan kita. Namun kematian kita menjadi ditebus oleh Kristus Yesus. Ketika Yesus mati, kemudian bersama-sama dengan orang yang sudah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dengan kebangkitan Yesus, Yesus telah mengalahkan kematian. Dengan demikian, ketika kita sudah mati dan percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah dimenangkan, bangkit bersama-sama dengan Yesus yang bangkit daripada antara kematian tersebut. Oleh karena itu pada Kolose 3 ayat 1 itu dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita memiliki tugas dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya kita diupayakan untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah, bukan lagi mencari perkara yang di dunia ini. Kalau dalam istilah sehari-hari dikatakan, jadikan sorga semakin manis dan dunia semakin pahit ketika engkau bertambah hari-hari dalam kehidupanmu. Bukan menjadikan dunia manis dan sorga pahit. Banyak orang mengatakan terlalu sulit untuk melakukan yang baik, terlalu sulit untuk melakukan kehendak Allah, dan terlalu mudah untuk melakukan kehendak dunia, kehendak kemanusiaan kita. Namun secara orang percaya kita dituntun untuk mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita, di mana kita akan berusaha seupaya mungkin menyenangkan Allah melalui segala kehidupan dan perilaku kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang sudah dibangkitkan, carilah. Kalau dikatakan mencari berarti ada upaya yang besar dari kita untuk mendapatkan apa yang kita cari. Ada sesuatu konsentrasi yang begitu fokus kepada apa yang kita cari tersebut. Umpamanya ketika kita kehilangan kunci dan kita disuruh untuk mencarinya, maka kita akan mengingat di mana kita terakhir meletakkannya dan berupaya untuk melihat tempat di mana kita meletakkan tersebut. Demikian juga kita mencari kerajaan Allah. Mencari kepada kerajaan Allah itu adalah menjadi fokus kepada apa yang diinginkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika kita fokus kepada kehendak Allah, membuktikan kita sudah menjadi hidup bersama-sama dengan Kristus yang bangkit daripada yang kematian itu.
Ketika kita mencari menyenangkan Allah dalam kehidupan kita, membuktikan kita bahwa kita bukan lagi orang yang mati, yang dikuasai oleh kehendak daging dan keinginan kemanusiaan kita. Kita bukan lagi seorang yang mati, yang menjadi melanggar perintah-perintah Allah. Namun kita dalam mencari kehidupan itu dan fokus kepada Allah yang sudah menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak dan kita diingatkan bahwa kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Oleh karena itu, mari cari kerajaan Allah. Tetaplah fokus kepada keinginan Allah dalam kehidupan. Jangan menjadi fokus kepada keinginan kepribadian kemanusiaan kita. Namun, kita menjadi menyenangkan Allah di setiap waktu dan di setiap saat. Mari kita lakukan sebagai bukti kita sudah dibangkitkan daripada kematian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami sudah ditebus dan sudah dibangkitkan daripada kematian. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami menjadi mati secara rohani. Namun Tuhan, dengan kebangkitan-Mu, Engkau menjadi membangkitkan kami bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan mengajari kami agar fokus kepada kehendak Bapa. Jadikan firman ini menjadi bahagian daripada kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menjalani hari-harinya satu pekan ini. Berkati mereka, pulihkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan hiburkan yang sedih. Biarlah tangan Tuhan menopang dan menyertai setiap umat Tuhan. Dalam Kristus Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.